Bu Andi, apa Demokrat ini benar-benar punya bukti kuat? Memang Pak SBY ini disadap atau tidak? Jadi menurut saya sih jangan dibolak-balik pertanyaannya ya. Karena justru kita mempertanyakan dari DPP Partai Demokrat karena Pak Ahok dalam persidangan tentang penistaan agama bersama dengan lawyernya atau tim hukumnya menyatakan bahwa Pak SBY melakukan telepon kepada Pak Kiai Haji Ma'ruf sebagai Ketua Umum MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan indikasi penistaan agama. Jadi mestinya kita bertanya kepada mereka, ya buktinya apa sebenarnya, kemudian mereka mengatakan bahwa Pak SBY melakukan komunikasi telepon. Nah kalau mereka tahu bahwa Pak SBY menelpon Kiai Ma'ruf untuk melakukan upaya agar supaya MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan indikasi penistaan agamanya Pak Ahok ini, maka tentu ada di antara mereka atau tim mereka atau siapapun di sana sumbernya yang melakukan penyadapan. Ya. Bu Andi, waktu itu dikatakan juga setelah persidangan juga ada klarifikasi beberapa hari ini bahwa didapatnya itu informasinya dari media massa, bukan melakukan penyadapan menurut tim kuasa hukum dari Ahok. Tapi kan tadi Pak Ahok mengatakan via telepon. Ya, jadi ini sebetulnya harus segera dikonkretkan, dijelaskan secara detail bahwa saya begini ya, seorang atau tim lawyer atau seorang lawyer itu kan sudah sangat paham tentang hukum. Nah, kalau memberikan informasi apalagi dalam persidangan, tentu dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Apalagi misalnya juga Pak Ahok menyampaikan hal yang sama. Ya, berarti mungkin ada briefing sebelumnya nih ya, sebelum tampil di persidangan. Karena itu saya kira DPP Partai Demokrat tentu akan meminta pertanggungjawaban mereka lah ya, jangan hanya menyatakan bahwa ada pembicaraan lewat telepon atau hanya mengatakan kita dapatnya dari media. Nah, kalau dapat dari media, medianya media apa dan medianya juga dapat dari mana kan, berarti itu seperti itu. Saat sempat disebutkan juga asal sumber medianya. Tidakkah ini cukup menurut Partai Demokrat bahwa ini bukan penyadapan tapi dikutip dari media atau ya media sumbernya dari mana? Ya kalau media juga mengatakan bahwa ini adalah pembicaraan via telepon, berarti kan media punya sumber. Ya, narasumbernya siapa yang kemudian narasumber ini harus ditanya. Apa bukti-bukti yang mereka miliki sehingga misalnya mengatakan bahwa ada pembicaraan via telepon untuk mengatur tentang fatwa itu. Oke. Ya. Saya tanya ke Pak Yos. Kalau melihat kasus ini, apakah perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah? Ada tidaknya penyadapan kepada SBY ini, Pak Yos? Perlu saya jelaskan dulu ya bahwa instansi yang mendapat kewenangan menyadap itu bukan hanya BIN, ya. Setahu saya ada 6 ya, yaitu KPK tentunya khusus untuk kasus korupsi, Polri ya macam-macam tugas dia lah, terus BNN, Kejaksaan, juga BNPT gitu, dan terakhir adalah BIN itu. Nah, khusus untuk BIN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Ya, jadi tentang Badan Intelijen Negara itu ada Undang-Undang Nomor 17 2011. Undang-undang itu bukan rahasia ya, saya katakan kepada masyarakat seperti undang-undang yang lain justru harus disosialisasikan gitu. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, ingat saya adalah pasal 31 itu masalah kewenangan. Jadi BIN punya wewenang penyadapan, juga pemeriksaan aliran dana, juga itu kewenangan BIN untuk menyelidiki. Terus penyelenggaraan untuk penggalian informasi, tetapi harus kaitannya dengan fungsi intelijen. Fungsi intelijen itu kan ada 3 ya. 1 adalah penyelidikan, 2 pengamanan, dan penggalangan. Harus ada kaitannya dengan kepentingan itu. Ya. Dan yang kedua adalah untuk kegiatan teroris. Itu kan. Nah, ketentuan dalam pasal 32 bahwa kecuali untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi intelijen, penyelidikan, pengamanan, penggalangan juga atas perintah Kabin gitu. Dan waktunya juga dibatasi paling lama 6 bulan. Lah, ada sanksi daripada pelanggaran ini semua gitu. Yaitu di pasal 47. Dia bisa dipenjarakan 5 tahun maksimal dan atau didenda 500 juta. Misalnya ada anggota BIN yang melakukan penyadapan diri, operatornya di luar perintah dan pengetahuan Kabin, dia akan kenakan sanksi gitu. Itu dasar hukumnya tentu, Pak Yos. Nah, kalau selama pemerintahan Pak Jokowi ini, Pak Yos juga kan mantan kepala BIN, apakah
kerap kali ditemukan misalnya atau pernah atau tidak ada penyadapan di luar yang ditentukan oleh undang-undang. Salah satunya BIN yang memiliki wewenang. Nah, jadi waktu saya jadi Kabin, yang pertama saya datang adalah mendalami dan menguasai Undang-Undang Nomor 17 itu tadi. Dan itu saya bahas kepada semua eselon, ya, supaya mereka paham apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Dan apa sanksinya. Mereka harus tahu gitu, ya, bahwa kalau melanggar itu ada sanksinya, gitu kan. Nah, sementara itu memang tidak ada. Nah, sementara itu namanya presiden, wakil presiden, dan mantan, itu kan memang dilindungi keamanannya oleh undang-undang. Keamanannya baik secara fisik maupun privasi dia juga dilindungi gitu. Jadi kalau dalam konteks ini menurut saya, jangan yang dicecer itu adalah instansi yang punya kewenangan menyadap termasuk BIN. Yang dicecer adalah yang mengatakannya gitu kan. Dari situlah awalnya, Tot kamu dari mana dan lain sebagainya. Nah, kalau mustahilnya begitu. Ya, Pak Yos. Nah, Bu Andi, kalau tadi kan BIN juga sudah mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa ini didapatnya dari media massa, bukan BIN yang melakukan penyadapan ini. Apakah dianggap sudah clear atau masih belum clear untuk Demokrat? Saya sependapat dengan Bang Yos ya. Kan jelas yang punya kewenangan melakukan penyadapan itu dijamin oleh undang-undang tadi 6 komponen. Nah, kalau memang dari 6 lembaga ini semuanya menyatakan tidak pernah melakukan penyadapan terhadap Pak SBY dalam konteks pembicaranya dengan Ketua Umum MUI, maka berarti kan ada oknum atau ada masyarakat ya yang melakukan penyadapan ilegal. Nah, ini kalau kita bicara soal penyadapan ilegal itu terkait dengan Undang-Undang ITE, ya, ancaman pidananya kalau nggak salah 10 tahun ya. Nah, karena itu kan BIN sudah memberikan klarifikasinya bahwa BIN tidak melakukan penyadapan terhadap Pak SBY dengan Pak Kiai. Nah, tetapi karena itu saya kira saya sependapat Bang Yos bahwa ini harus diusut secara hukum, diproses secara hukum, siapa yang mengatakan bahwa ada pembicaraan via telepon antara Pak SBY dengan Kiai Ma'ruf dalam rangka pembuatan atau penerbitan Fatwa MUI. Nah, itu kan muncul dalam persidangan Pak Ahok beserta dengan tim lawyernya. Kalau itu saya kira jelas sekali ya. Masyarakat juga bisa melihat bahwa yang bertanggung jawab terhadap pernyataan ini adalah Pak Ahok beserta dengan tim lawyernya yang mengungkapkan itu dalam persidangan. Sederhana sekali penegak hukum akan memprosesnya. Nanti tinggal ditanya aja mereka sumbernya dari mana gitu. Bu Andi, kalau ini kan muncul di fakta persidangan, tapi dikatakan juga oleh Pak SBY, kalau dianalogikan kasus yang Watergate itu Presiden Nixon mundur. Nah, kenapa ditarik analoginya jadi ke penguasa, dalam hal ini Presiden? Kan presiden kan adalah penanggung jawab seluruh persoalan di negeri ini. Kalau ada hal-hal yang seperti ini bisa saja presiden punya kewenangan untuk meminta kepada penegak hukum untuk memproses. Saya kira intinya sih sebenarnya ke situ. Tidak berarti bahwa presiden dalam konteks ini terlibat dalam hal ini, tidak seperti itu. Apa Demokrat melihat misalnya atau Pak SBY melihat bahwa dalam masa pemerintahan ini ada misalnya penyadapan yang di luar tadi yang ditentukan oleh undang-undang? Kalau penyadapan ilegal saya kira nggak mengenal rezim siapa saja atau presiden siapa saja. Kalau memang ada masyarakat yang ingin melakukan penyadapan ilegal, nah ini yang menurut kita perlu segera dituntaskan proses hukumnya. Jadi supaya juga menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak yang lain untuk tidak melakukan penyadapan ilegal yang tentu saja apalagi kasus ini kan berdampak diungkapkan dalam persidangan ya yang dibawa sumpah gitu ya, apa yang disampaikan adalah sesuatu yang diketahui dengan benar, dialam dengan benar. Kalau dia mengatakan sumbernya dari media, silakan telusuri lagi media mana. Nah, tim lawyer ini kan orang yang sangat paham tentang hukum. Saya kira tidak akan semudah itu dia menyatakan bahwa ada penyadapan, ada pembicaraan via telepon, maka tentu harus ditelusuri lagi kalau medianya mengutip sumbernya dari mana. Dan seterusnya pasti akan ketemu. Kalau Pak SBY juga kemarin mengatakan, Pak Yos, kalau bola di kasus ini ada di pemerintah juga penegak hukum untuk mengusut ada tidaknya penyadapan. Pak Yos melihatnya seperti apa? Ya memang harus dilakukan karena sudah diketahui publik. Nanti kalau tidak kan curiga aja terus, wah jangan aku disadap sama BIN nih, sama polisi ini. Kan jadi resah masyarakat. Ini sudah kadung ke permukaan diketahui publik. Jadi harus ada endingnya, ini sebenarnya siapa kan gitu kan. Perlukah diproses hukum jikalau nantinya untuk mengetahui sumbernya dari mana, mengetahui ada percakapan waktu 6 Oktober yang lalu itu? Nah ini kan pelanggaran undang-undang ITE kan.
juga kalau itu dilakukan institusi atau kepada semua orang ya, di dalam Undang-Undang 17 pun ada sanksi untuk umum. Bagi semua orang ya yang membocorkan rahasia negara itu penjara 10 tahun dan denda atau dan denda 500 juta gitu. Itu berlaku juga untuk personel di dalam kalau dia membocorkan gitu kan. Jadi ini kan sudah menjadi polemik di masyarakat. Kalau enggak akan jadi bola liar, harus dituntaskan menurut pandangan saya. Kalau tidak kita akan saling curiga terus, instansi-instansi yang punya kewenangan penyadapan juga menjadi ragu-ragu untuk bersikap kan. Pak Yos, menurut pengalaman Anda sebagai Kepala BIN waktu itu, apa begitu mudahnya mantan kepala negara disadap percakapannya, teleponnya, percakapan pribadinya? Nah, mereka itu kan makanya saya bacakan undang-undang di depan mereka, saya bahas satu pasal per pasal itu supaya mereka paham betul bahwa ini boleh dilakukan, ini tidak, dan apa sanksinya mereka tahu. Dan selama itu mereka berarti nggak melanggar, misalnya dia operator inisiatif iseng-iseng dia menyadap orang kan bisa aja dan tahu dia sanksinya seperti itu. Maka dia nggak berani melakukan itu kan. Kalau dari Demokrat sendiri, Bu Andi, apa akan melakukan laporan atau mengajukan laporan secara hukum dalam hal ini? Sampai detik ini kita belum ada ya mendengarkan perintah atau permintaan dari Partai Demokrat ataupun Pak SBY sendiri. Beliau berharap bahwa pemerintah yang akan menuntaskan, karena kalau dibiarkan, kata Bang Yos juga tadi, saya sepakat bahwa ini harus dituntaskan ya, harus diproses secara hukum, karena kalau dibiarkan nanti akan dengan mudahnya lagi kalau memang ini sumbernya dari salah satu dari 6 lembaga tadi, tentu kita nggak percaya bahwa itu dikeluarkan secara resmi ya. Tetapi kalau ada oknum tadi yang melakukan pelanggaran itu di internal, saya kira sangat berbahaya ya bagi lembaga-lembaga negara kalau ada oknum di dalam yang mau dan tega melakukan membocorkan rahasia negara atau melakukan penyadapan ini tadi kemudian dibocorkan kepada publik apalagi dalam persidangan. Ini kan sudah menasional, maka internasional informasi ini juga kan berpengaruh kepada pasang surut hubungan antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Akan ada pertemuankah dalam waktu dekat ini? Apa akan ada permintaan yang diajukan oleh Pak SBY untuk bertemu dengan Presiden? Kalau Pak SBY kan kemarin sudah melakukan konferensi pers ya, sudah sangat terbuka dan Presiden saya kira sudah tahu juga bahwa apa yang disampaikan oleh Pak SBY dalam konferensi persnya itu sangat terang, benderang. Tinggal bagaimana Pak Jokowi sebagai Presiden menanggapi atau merespon secara positif ya, karena tentu kalau seorang yang namanya Pak SBY yang sudah 10 tahun jadi Presiden, konferensi pers ini tentu sudah dipertimbangkan dengan sangat ini tidak perlu permintaan secara tertulis lagi. Kalau pertemuan kan dari dulu juga sudah ada pertemuan dengan Pak Jokowi sudah beberapa kali. Dan saya kira bukan hanya dalam konteks masalah ini saja, beliau sangat terbuka dan welcome untuk bertemu dengan Presiden. Di dalam waktu dekat ini belum ada waktu pastinya. Belum ada ya, tapi sangat welcome beliau untuk bertemu dengan Presiden apabila akan melakukan pembahasan-pembahasan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Baik, apakah akan segera ada pertemuan ini kita nantikan. Terima kasih Bu Andi Nurpati, juru bicara DPP Demokrat. Terima kasih juga Pak Sutioso, mantan Kepala BIN sudah bergabung di Kompas Malam.